Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba'in. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang mengenai kemerdekaan Indonesia. Nama India ini mulai muncul, yaitu India berasal dari kata Yunani Indo yang berarti bangsa yang mendiami daerah yang digenangi sungai Indus atau Sindhu dalam bahasa Sanskerta, karena sungai tersebut terletak di Pakistan sehingga kurang tepat untuk menyebut negeri India sekarang. Latar belakang India. India adalah suatu negara di Asia Selatan yang punya jumlah penduduk yang terbanyak kedua di dunia dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa. India adalah negara terbesar ke-7 berdasarkan urutan wilayah geografis dengan luas wilayah 3,287,590 km². Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB diukur dari segi paritas daya beli atau PPP, dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang paling memiliki kekuasaan militer terbesar dalam mempunyai kemampuan senjata nuklir. India terletak di Asia Selatan dengan geografis pantai sepanjang 700.000 km. Selanjutnya itu konsep satu negara nasional yang di India adalah satu-satunya benih yang ada sejak zaman purba, yang diharapkan dapat untuk melaksanakan cita-cita persatuan nasional, yaitu adanya konsepsi yang terkagum dalam hakikat agama Hindu. Agama yang telah berhasil mempersatukan satu ras dengan bahasa berbeda, yaitu yang bertentang dari kaki gunung Himalaya di sebelah utara sampai ke pantai Tanjung Comorin di sebelah selatan. Dalam pelaksanaan hidup sehari-hari, puluhan jenis kasta yang dikenal oleh penduduk India tetap merupakan sebab bagi sulitnya pembentukan India sebagai satu nation. Kemudian berkat kegigihan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bangsa India, serta karena adanya ketenangan yang datang dari luar, yaitu praktek penjajahan bangsa Eropa, maka secara geopolitik penduduk yang menempati kawasan India telah berhasil membentuk kesatuan berupa nation mulai dua bangsa, yaitu India dan Pakistan. Terbentuknya bangsa India pada tahun 1980-an. Penduduk India meliputi 956.000 orang, terdiri dari sejumlah besar kelompok penduduk asli yang tinggal di daerah pedalaman dan pantai selatan, dan penduduk yang kemudian datang yang mendiami bagi utara Anwa ini. Mereka adalah campuran penduduk yang bertanda fisik yang sangat berbeda, mempunyai jenis kebudayaan serta tingkat perbedaan yang bervariasi. Selanjutnya itu ada proses terbentuknya bangsa India. 1. Pada zaman permulaan, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah ke anak benua India bangsa-bangsa yang mula mendiami daerah-daerah sekitar Laut Kaspia, yang dalam sejarah India dikenal sebagai bangsa Arya atau Indo-Arya. Bangsa Arya ini mula-mula menetap di daerah Punjab atau India Barat Laut, yang kemudian melurus ke daerah Sungai Gangga dan daerah-daerah lainnya di India. Yaitu pada zaman pertengahan atau zaman masuknya Islam. Pada abad ke-8, pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat datanglah ke India. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam meluas seluruh India, dan pada abad ke-13 berdirilah Kesultanan Delhi
pada abad ke-13 ini. Dalam sejarah, India dianggap sebagai permulaan zaman pertengahan dan dimulainya zaman Mughal, yaitu penyatuan kebudayaan Islam Hindu membawa kejayaan cermin saat ini, sastra, bahasa, dan arsitekturnya. Selanjutnya ada pada zaman penjajahan. Barat pertama yang menjanjikan kakinya di India adalah Vasco da Gama. Pada bulan Mei 1498 di Calicut, tetapi ia tidak berhasil untuk menetap di sana. Kemudian usaha tersebut diulanginya pada tahun 1501 dan berhasil mendirikan tempat kedudukan bagi Portugis di Cananore, kata Cochin dan Plaut. Bangsa Barat lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris berturut-turut datang ke India dengan maksud yang sudah cukup terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Barat di Asia. Dengan kedatangannya sudah terpecah-pecah di antara bangsa-bangsa India sendiri. Maka orang-orang Barat tersebut berhasil menduduki tempat-tempat penting pantai di selatan India yang kemudian melebar dan akhirnya Inggris jatuh yang menangkan kekuasaan di anak benua India. Ada zaman kemerdekaan. Setelah berhasil mengulangi dua masalah besar pada awal kemerdekaan, yaitu perpindahan penduduk secara besar-besaran akibat terpecahnya bekas jajahan Inggris, 600 kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh pangeran-pangeran ke dalam negara Kesultanan India ini mulai menyusun kerangka kehidupan kenegaraan dalam bentuk suatu undang-undang dasar yang melalui berlaku pada tanggal 26 Januari 1950. Sebelum timbulnya gerakan politik, pada tahun 1805, India terdapat gerakan sosial, gerakan pendidikan, dan gerakan rohanian yang memperkuat gerakan kebangsaan India. Gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan sosial Brahmana Samaj pada tahun 1828 yang dipimpin oleh Raja Ram Roy. Gerakan ini berusaha untuk menghapus adat tradisi kuno seperti Sute atau kasta dalam mengajarkan dasar monoteisme dalam agama Hindu. Dua gerakan pembaharuan pendidikan Santiniketan yang dipelopori oleh Rabindranath Tagore. Pendidikan dalam pengguruan ini ditunjukkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air ke budayaan India. Berdirinya negara Pakistan adalah keinginan masyarakat Muslim India untuk mendirikan sebuah negara sendiri, pisah dari minoritas Hindu yang mendominasi India. Ketika pemisahan berlangsung, mayoritas Turkistan atau negara kepangeran subkontinen India yang berjumlah 562. Selanjutnya ada gambaran bagai bidang kehidupan di India. Satu, di bidang agama. Kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya telah pelajar dari Asia Tenggara memasuki India. Mereka memasuki India dengan membawa kebudayaan yang tinggi, yaitu mula-mula ia hanya menduduki sedikit daerah India, tetapi kelamaan seluruh daratan rendah Sungai Indus dan Gangga didudukinya. Sering disebut Hindustan yang artinya negeri orang Hindu. Yang kedua ada namanya Hindusme. Ini bukan saja sejumlah agama saja, tetapi juga satu dari agama-agama yang dalam garis-garis besarnya satu sama lain tidak mempunyai perbedaan. Dasar-dasar perbedaan Hindu tersebut dalam kitab Veda, Brahmana, dan kitab Upanishad. 3 macam kitab yang mendasarinya pikiran orang-orang Hindu. Agama yang berdasar pada Veda belum mengenal patung-patung. Agama yang berdasar Brahmana mengutamakan cara-cara hal menjelaskan upaya yang tertulis dalam kitabnya. Maka Hindusme mulai memuja patung-patung dewa-dewi. Inti pembelajaran Buddha adalah untuk melepaskan manusia dari sama itu
tersimpul dalam 4 dasar, yaitu lahir menjadi tua, sikit meninggal, ada 1 pendidikan. Penderitaan itu disebabkan oleh hawa nafsu untuk mencari kesenangan, hawa nafsu untuk hidup. Penderitaan akan hilang jika semua hawa nafsu dapat dihilangkan. Hal itu dapat dicapai dengan menjadi 8 tegah yang diajar oleh Buddha. Selanjutnya, menurut agama Hindu ada beberapa mazhab yang dianut oleh mereka, di antaranya ada Vaishnava. Aliran ini merupakan Dewa Wisnu sebagai dewa yang tertinggi. Pemujaan terhadap dewa ini dilakukan pada salah satu dari penjelmaannya. Maka dari itu, selain Dewa Wisnu, mereka juga memuja Lasmi dan Garuda, pengikut-pengikut aliran yang terbanyak di daerah India Utara dan Bombay. Selanjutnya itu ada nama Siwa. Dewa Siwa yang tertinggi dalam aliran ini adalah Siwa. Mereka itu mempercaya bahwa pengetahuan Jnana adalah jalan yang terbaik untuk mencapai keselamatan bakti pada galnya. Siwa dipuja bersama-sama dengan istrinya Prawati, anak Gasna dan Karatriya, serta nadi kendaranya. Selanjutnya ada Sakta. Sakti adalah kekuatan yang suatu sifat kewanitaan dewi yang telah dipilih oleh mereka untuk menduduki tempat sakti atau tersebut. Sakta tersebut adalah dewi istri Siwa. Selanjutnya Ganapya. Aliran ini memuja Ganasya, anak Siwa yang sulung. Ia berkepala gajah dan berbadan manusia, perutnya gendut dan kakinya pendek. Selanjutnya ada golongan kasta yang terutama itu ada 4 macam, yaitu kasta Brahmana, kasta Kshatriya, dan kasta Sudra. Kasta Brahmana di dalam Buddha ke-10 The Ring Veda tertulis bahwa golongan Brahmana keluar dari mulut dewa Brahmana, golongan Kshatriya keluar dari tangannya, Vaishya berasal dari paha atau perutnya, dan golongan Sudra berasal dari telapak kaki dewa Brahmana. Kasta Kshatriya. Kasta Kshatriya ini berhak menjadi raja, menjadi tentara. Dalam kitab perundang-undang Hindu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pemerintah kecuali kasta Kshatriya. Selanjutnya itu ada kasta Vaishya. Kewajiban dari kasta Vaishya adalah untuk memajukan kemakmuran negeri. Tugas-tugas mereka yang utama adalah mengusahakan pemerintahan, peternakan, dan perdagangan. Kasta Vaishya harus mengetahui harga barang yang di masyarakat. Yang terakhir ada kasta Sudra. Menurut kitab perundang-undang Hindu, kedudukannya kasta Sudra amatlah rendah, tetapi yang harapkan adalah jumlah kasta ini lebih banyak dibandingkan dengan ketiga kasta yang lain. Tugas mereka diwajibkan kasta Sudra yaitu terutama adalah untuk meladani ketiga kasta yang lebih tinggi, terutama kasta Brahmana. Selanjutnya itu di bidang ekonomi, India memiliki ekonomi yang berbeda dalam utama ke-10 dalam konversi mata uang, dan keempat terbesar dalam PBB. Dimiliki rektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada tahun 2003. Selanjutnya di bidang politik dan pemerintahan, India menganut demokrasi parlementer, 2 kamar dengan sistem politik multipartai yang kuat. Majelis rendah disebut Lok Sabha atau Majelis Rakyat, beranggotaan 545 orang. Majelis tinggi disebut Rajya Sabha, tertinggi di India. Parlemen ini terdiri dari 2 dewa, Lok Sabha dan Rajya Sabha. Parlemen India terletak di New Delhi, di Sansad Mang. Lok Sabha atau disebut juga dewa rakyat oleh konstitusi di India adalah majelis rendah dalam
India. Anggota Lok Sabana adalah wakil langsung dari rakyat India secara berlangsung di penduduk Dewa India. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena jika ada kata-kata saya yang salah dan hilaf atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan doa wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.